Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel UYLS. Kali ini saya akan menunjukkan proses pemasangan alarm sepeda motor aftermarket pada Satria FU, dan saya akan berusaha menjelaskannya secara terperinci agar semua fitur pada alarmnya berfungsi dengan baik. Yang terutama adalah fungsi engine lock atau engine killer yang seringkali salah dalam pemasangan kabelnya sehingga tidak bisa berfungsi, yaitu ketika sepeda motor dihidupkan melalui kunci kontak itu tidak bisa dimatikan dari remote. Jadi remote hanya menghidupkan alarm saja dan tidak mematikan mesinnya. Atau kondisi di mana kita meninggalkan sepeda motor kita dan mengaktifkan alarmnya, kemudian ada yang berusaha merebut sepeda motor kita dengan menggunakan kunci T, itu mesin masih bisa dihidupkan, dan yang aktif hanya suara alarmnya saja yang berbunyi meraung-raung. Jadi rasanya percuma juga kita memasang alarm jika fungsi engine lock atau engine killer ini tidak berfungsi, karena sepeda motor kita masih bisa dibawa kabur walaupun alarm dalam status aktif. Untuk itu saya akan menjelaskannya secara detail agar fitur engine lock ini berfungsi dengan baik, yaitu jika alarm dalam status aktif, mesin sepeda motor tidak bisa dihidupkan, baik itu menggunakan kunci T atau bahkan menggunakan kunci kontak aslinya sekalipun. Oke, jadi saya sudah membuka cover dan juga tangki BBM-nya agar memudahkan dalam proses penyambungan kabelnya ya. Dan kabel aki juga harus dilepaskan dulu untuk menghindari korsleting ya. Cukup satu saja yang dilepaskan. Dan kita akan membuka kabel bodi di sebelah sini agar nantinya setelah pemasangan rapi kembali. Dan ini kabel ekstensinya, yaitu kabel yang akan kita sambung dengan kabel bodi pada sepeda motor. Kabel yang berwarna merah ini disambung ke positif aki atau input kunci kontak. Kabel yang berwarna hitam disambung ke negatif aki atau ground atau masa. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel berwarna abu-abu, dan kabel ini yang berfungsi sebagai engine lock, dan ini harus disambung ke kabel positif pulsar dari sepeda motor kita. Dan biasanya ada dua dengan kabel yang berwarna pink dan fungsinya sama saja. Tinggal dipilih saja salah satu untuk disambung ke kabel positif pulsar agar fitur engine locknya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel yang berwarna biru, yaitu kabel positif starter yang akan kita sambung dengan kabel positif yang menuju relay starter atau kabel output dari switch starter kita ya. Kemudian ada dua buah kabel berwarna kuning, ini untuk disambung ke kabel lampu sen kanan dan kiri. Boleh dipasang terbalik ya, tidak akan menjadi masalah. Kemudian yang terakhir adalah kabel berwarna oranye, dan ini untuk disambung ke kabel output kunci kontak atau kabel positif setelah melalui kunci kontak. Dan oke, jadi merah input kunci kontak, oranye output kunci kontak, kemudian kabel hitam adalah masa atau ground atau negatif ya. Dan untuk lebih jelasnya saya akan membuka dulu pembungkus dari kabel bodinya.
Dan seperti inilah penampakannya. Kabel merah ini adalah positif aki atau input kunci kontak. Kemudian kabel yang berwarna oranye juga adalah output kunci kontak, dan kebetulan warnanya sama dengan kabel ekstensi dari alarmnya ya. Kemudian ini kabel berwarna kuning bergaris hijau adalah kabel positif starter. Kemudian kabel yang berwarna hijau muda ini adalah kabel positif lampu sen kanan. Kemudian kabel positif untuk lampu sen kirinya adalah yang berwarna hitam polos, yang ini. Dan jangan sampai tertukar dengan kabel yang berwarna hitam bergaris putih, karena itu adalah kabel utama untuk ground atau masa. Untuk kabel hijau bergaris putih ini adalah kabel positif pulsar yang menuju ke CDI. Dan bisa dilihat kabelnya berasal dari bawah sini, dari satu buah soket 2 pin, yaitu kabel berwarna hijau dan biru ya. Dan ini berasal dari pulsar, dan kabel positifnya adalah yang berwarna hijau. Jadi dia itu nyambung ke sini dan menuju ke CDI. Dan jangan sampai tertukar atau salah menyambungkan, karena jikalau salah fitur engine locknya tidak akan berfungsi. Jadi kita harus benar-benar teliti agar tidak keliru dalam memilih dan menyambungkan kabel agar alarmnya berfungsi dengan baik. Dan langsung saja kita sambung kabel ekstensi dari alarmnya dengan kabel bodi pada sepeda motor ya. Dan sebelumnya kita perlu mengupas atau membuang isolasi pada ujung kabelnya, bisa menggunakan gunting dan diputar saja. Hati-hati jangan sampai serat kabelnya terpotong. 2 cm juga sudah cukup ya, jangan terlalu pendek juga, karena nanti waktu penyambungannya akan susah kalau terlalu pendek. Untuk cara penyambungannya seperti ini, serat kabelnya dibagi 2 menjadi bercabang seperti ini, kemudian ditempelkan, baru kemudian dililit. Ini bertujuan agar sambungannya kuat dan tidak mudah lepas. Juga pada kabel bodinya jangan dipotong ya, cukup dikelupas bagian luarnya saja agar kabel bodinya tidak rusak. Diputar saja seperti ini sampai terikat kuat dan kencang. Dan untuk kabel merah ke kabel merah juga. Dan untuk kabel biru disambung ke kabel kuning bergaris hijau. Dan pada kabel bodinya jangan dipotong ya, cukup diputus bagian luarnya saja supaya terkelupas, supaya tampak serat dari bagian dalam kabelnya. Untuk kabel sambungan yang dari alarm itu biasanya warnanya sejauh yang saya temui itu sama saja. Tapi untuk kabel bodi pada sepeda motor itu biasanya beda-beda, tergantung dari merek atau jenis sepeda motor masing-masing. Dan ini hanya untuk Satria FU saja ya, atau Suzuki biasanya mirip-mirip. Menurut warna dan fungsinya itu hampir sama. Sedangkan untuk sepeda motor Honda ataupun Yamaha itu warnanya beda lagi. Jadi jangan dianggap sama antara warna kabel dan fungsinya dengan kabel bodi Satria FU ini.
Kemudian kabel berwarna abu-abu dari alarm kita sambung dengan kabel bodi yang berwarna hijau bergaris kuning. Nah, yang ini kabelnya kita langsung sambung saja. Jangan lupa dililit 2 kali, kemudian baru diputar atau dipelintir sampai benar-benar tersambung dengan kuat. Kemudian untuk kabel berwarna hitam dari alarm disambung dengan kabel hitam bergaris putih pada kabel bodi. Dan sekarang semuanya sudah tersambung dengan kuat ya. Kita coba lihat lagi. Ini kabel abu-abu dengan kabel hijau bergaris kuning. Kemudian kabel oranye disambung dengan kabel berwarna oranye juga pada kabel bodi, dan 2 buah kabel kuning disambung dengan kabel berwarna hijau muda dan kabel hitam polos. Ini jika tertukar juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Dan jika ingin lebih kuat pada sambungannya bisa disolder juga. Jadi supaya kita benar-benar yakin bahwa sambungannya kuat dan tidak akan mudah lepas. Tapi jika tidak disolder juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita menyambungnya dengan kuat. Dan jika ingin disolder, jangan lupa diberi plugs atau pasta solder terlebih dahulu agar timahnya bisa dengan mudah menempel pada sambungan kabel bodinya. Dan kalau sudah tersambung, tinggal dikasih isolasi saja agar sambungannya ini tidak korslet, dan kabel bodinya juga menjadi rapi seperti semula dan tidak acak-acakan. Jika sudah dibungkus semuanya, kita coba sambung saja soket modul alarmnya dengan soket yang tadi kita pasang untuk mencoba apakah alarmnya sudah berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa pasang kembali kabel aki yang tadi kita lepaskan untuk melihat apakah bisa distarter dari remote. Kita klik 2 kali tombol starter pada remote-nya. Oke, dan sekarang kita bisa menghidupkan sepeda motor dari remote-nya. Kemudian kita coba hidupkan dari kunci kontak, apakah bisa dimatikan dengan remote. Dan jika yang ditekan adalah tombol buka kunci, mesin akan mati meski kunci kontak tetap masih menyala. Dan jika kita aktifkan alarm, kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on, alarm akan menyala. Jadi modul alarmnya saya pasang di sini di box filter udara ya, direkatkan dengan double tap 3M agar kuat. Dan untuk buzzer atau speaker alarmnya saya pasang di sini di sebelah kiri. Untuk baterinya juga saya tempelkan di sini. Dan cukup sekian dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.